Pada kesempatan kali ini kami akan membahas One Piece chapter 1055. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. One Piece chapter 1055 berjudul Shinjidai atau New Era, yang artinya era baru. Halaman pertama dibuka dengan festival di kota bunga yang masih berlanjut. Sementara itu Momo dalam wujud naganya sedang bertarung mati-matian melawan Admiral Ryokugyo atau Aramaki. Di sana Yamato masih heran dan bertanya kepada Momo kenapa ia tidak boleh bertarung. Dan Momo menjawab pokoknya tidak boleh dan jangan sampai ikut campur. Kemudian Raizo dengan jutsu ninjanya ia mengeluarkan api dalam gulungannya. Tapi sayang api sekecil itu tidak dapat melukai Aramaki dan akhirnya membuat serangan balik yang membuat Raizo tertusuk akar dari buah iblis pohon Aramaki yang membuatnya kering seperti Queen sebelumnya. Lalu di sisi lain, tepatnya di kastil Shogun, ruang bawah tanah kastil yaitu ruang rahasia Kosuki Sukiyaki, ternyata ada ruangan bawah tanah lagi yang dimana jalan menuju ke bawah mirip-miriplah seperti yang ada di Alabasta. Di sini Sukiyaki bersama Robin dan satu orang lagi yang mengikuti Robin, yaitu Law. Ya, Law bisa menemukan Robin adalah karena Law curiga bahwa hanya Robin yang tak bersama dengan yang lainnya. Ini juga menjadi pemikiran yang pintar di mana Law khawatir pada Robin, plus Robin tak boleh berduaan sendirian sama kakek-kakek yang baru muncul dari chapter kemarin. Oke lanjut, Sukiyaki berkata bahwa Orochi dan Kaido bahkan tak tahu soal jalan ini. Tapi berkat salah satu All-Star yaitu Jack, yang merupakan manusia ikan, bisa menemukan Red Poneglyph tersebut. Nah, dari sini kita sudah dikonfirmasi ya, bahwa alasan Jack masih hidup setelah tenggelam ke dasar laut akibat Shunisha, maupun saat berusaha menolong Doflamingo dan ditenggelamkan angkatan laut, itu karena Jack adalah manusia ikan, alias ia masih bisa bernapas di dalam air, meskipun ia adalah pengguna buah iblis yang tidak bisa berenang. Oke lanjut, Robin bertanya-tanya kenapa manusia ikan bisa dengan mudahnya menemukannya. Namun Sukiyaki hanya menjawab lebih bagus kalian melihatnya sendiri. Dan sepertinya Law bermain-main sama Robin dengan menukar suaranya. Ya kami pikir begitu sih. Kalau tidak menukar jiwanya, soalnya Law memanfaatkan suara Robin untuk tanya-tanya kepada Sukiyaki saja. Dan salah satu lubang yang menghasilkan cahaya di ruang bawah tanah tersebut membuat Robin heran. Dan kemudian Sukiyaki menjelaskan bahwa itu berkat balok kaca yang ada di dalamnya. Dan setelah Robin dan Law melihatnya, mereka pun kaget. Ternyata apa yang mereka lihat adalah sebuah negeri yang tenggelam di dasar laut, alias Wano zaman dahulu. Sukiyaki menjelaskan bahwa itu adalah Wano 800 tahun yang lalu, tapi sebenarnya ia tak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Jadi ceritanya di masa lalu terdapat gunung raksasa yang bernama Fujiyama. Ya ini mungkin pelesetan dari nama gunung Fuji yang ada di Jepang. Nah lanjut, negeri Wano sebenarnya ada di bawah gunung. Suatu ketika muncul tanah baru yang membentuk tembok di sekitarnya dan membuat arus hujan tidak mengalir dengan baik. Dikarenakan sulit untuk tinggal, semua penduduk meninggalkan Wano. Mereka membangun tanah baru di sisi gunung yang tersisa dan membangun sebuah negeri. Itulah Wano yang sekarang. Dan akhirnya setelah sekian lama turun berjalan, mereka sampai ke tempat Red Poneglyph. Dan Robin pun berkata bahwa ini sudah menjadi 3. Tinggal menemukan satu lagi, maka kita bisa mencapai Pulau Lacto. Dan Sukiyaki juga menjelaskan bahwa lokasi Red Poneglyph saat ini adalah dataran tinggi yang ada di dalam gua, tepatnya di kaki Gunung Fuji. Dan jika menyelam lebih jauh alias ke negeri Wano yang lama, mereka akan menemukan senjata kuno Pluton yang sedang tertidur di sana. Nah, sebenarnya Sukiyaki pun tak pernah melihat Pluton ini. Namun ia tahu bahwa untuk mengeluarkan Pluton, tembok yang ada di sekitarnya haruslah dihancurkan. Yang artinya membuka perbatasan adalah menghancurkan tembok yang melindungi Wano. Dan alasan kenapa Oden melakukan hal itu masih menjadi misteri. Oke, scene berpindah lagi di mana Aramaki masih bertarung dengan Akazaya 9 plus Momo.
Di sana Aramaki berkata bahwa manusia biasa tidak mungkin bisa melawan alam. Itulah alasan jika Kaido masih ada di Wano, Aramaki tak mungkin bisa datang kemari. Ia juga menjelaskan dengan Kaido yang menguasai negeri ini, membuat musuh menghindar untuk mendatangi negeri ini. Dan akhirnya Aramaki pun berteriak lagi untuk membawakan kepala topi jerami kepadanya. Lalu Yamato berteriak kepada Momo bahwa ayo minta bantuan Luffy dan yang lainnya, karena mereka tidak mungkin kalah olehnya. Namun Momo berteriak bahwa itu tak boleh dilakukan. Yamato pun tak perlu ikut campur. Selama ini Yamato terkurung di Onigashima dan akhirnya dapat kebebasan. Karena itu Momo ingin mengantarkan kepergian Yamato dengan baik. Dan juga selama ini Momo selalu mengandalkan Luffy, Zoro, dan teman-temannya. Musuh seperti apapun harus bisa diatasi oleh kami yang tinggal di Wano. Jika terus mengandalkan pengembara yang datang ke negeri ini, di masa depan nanti kami tidak akan bisa melindungi Wano. Yaps, dari pidato Momo sungguh laki-laki sejati sekali. Dan sudah tepat ia berkata seperti itu. Yang kemudian akhirnya ia bisa mengeluarkan nafas api layaknya seperti Kaido. Yang membuat Aramaki kaget bukan main karena wujud logia hutannya habis terbakar oleh api besar. Tak hanya itu, Momo malah mengeluarkannya lagi alias nge-spam bola api kepada Aramaki yang membuat Aramaki kesulitan bergerak. Tapi sepertinya Aramaki mulai marah besar, ia sudah muak diremehkan dan mulai serius untuk membunuh yang ada di hadapannya. Tapi tiba-tiba ada aura petir hitam layaknya aura Haki Raja di langit Wano. Dan getaran ini sampai ke tubuh Aramaki. Dan Aramaki tahu bahwa Haki Raja ini berasal dari bajak laut rambut merah Akagami no Shanks. Lucky Rocks pun yang ada di kapal juga panik dan berkata pada Shanks bahwa Hokashira, berhentilah memancarkan haki tiba-tiba. Para anggota baru jadi pingsan karenamu. Tapi di sana Shanks fokus memancarkan haki dan mengayunkan pedangnya dari luar perbatasan Wano. Dan berkata, aku tidak akan menyebutmu licik atau semacamnya angkatan laut, tapi mengincar daun muda yang kelelahan setelah mengubah sejarah bajak laut. Bukankah itu membosankan? Dan flashback pun terjadi lagi di mana ada Shanks bersama Luffy kecil, lalu bersama Oden dan Momo kecil, dan kemudian bersama Toki bersama Hiyori kecil. Dan Shanks pun berkata dengan muka marah, apa kalian setakut itu dengan datangnya era baru? Dan layaknya Haki Raja seperti bisa dipakai komunikasi, Aramaki pun angkat tangan sebagai tanda menyerah dan berkata bahwa ia tidak berniat untuk bertarung dengan bajak laut rambut merah untuk sekarang. Jadi dia mengerti dan akhirnya meninggalkan Wano. Sementara itu Akazaya 9, Yamato dan Momo akhirnya menangis bahagia, di mana musuh Wano akhirnya lari kabur meninggalkan negerinya. Sementara itu, festival bunga masih berlanjut dan wajah cerah Hiyori di sana. Dan hanya 4 orang yang menyadari pertarungan Akazaya 9, Momo dan Yamato sedari tadi, yaitu Sanji, Luffy, Zoro, dan Jinbe. Di sana, Luffy hanya ketawa kecil bahwa musuhnya sudah pergi. Sementara itu Sanji berkata, giliran kita tidak datang ya. Dan Zoro yang memuji kemampuan Momo. Dan Jinbe yang berkata bahwa haki yang terasa barusan itu sungguh mengesankan. Apa sebenarnya itu tadi? Dan Luffy hanya tersenyum sambil berkata, tiba-tiba tergambarkan wajah yang sangat kukenal di kepalaku. Dan ditutup dengan kepergian bajak laut rambut merah yang meninggalkan perairan Wano. Selesai. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah sudah pantas bahwa Shanks, pemilik haki raja terkuat saat ini? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saya di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.